Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ramadan dari jurusan Ekonomi Syariah 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu fenomena yang menjadi perhatian penting dalam perekonomian, yaitu pengaruh pengangguran terhadap ekonomi makro. Topik ini sangat relevan karena pengangguran tidak hanya mempengaruhi individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan sistem ekonomi negara. Pengangguran berdampak terhadap pendapatan nasional, daya beli masyarakat, hingga kestabilan sosial dan politik. Secara umum, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pengangguran terbuka, orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja. Pengangguran terselubung, orang yang bekerja tidak secara optimal, contohnya petani musiman. Terus pengangguran struktural, akibat perubahan struktur ekonomi, misalnya dari sektor pertanian ke industri. Terus ada pengangguran friksional, terjadi karena seseorang berpindah kerja atau baru lulus dan belum mendapat pekerjaan. Dan ada pengangguran siklis, terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi, misalnya saat resesi. Pengangguran adalah salah satu indikator penting ekonomi makro. Di samping inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dampak-dampaknya sangat luas, antara lain yaitu penurunan produk domestik bruto atau PDB. Ketika jumlah pengangguran tinggi, berarti banyak tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, produksi barang dan jasa menurun, yang berdampak juga pada turunnya PDB. PDB adalah indikator utama pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika PDB menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga melambat. Contoh studi penelitian oleh Aswanto dan Edward di tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan nilai determinasi sebesar 84,96%. Ini artinya hampir 85% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Orang-orang yang menganggur pastinya tidak memiliki pendapatan. Akibatnya, daya beli masyarakat juga menurun, yang berdampak pada permintaan agregat dalam ekonomi. Jika permintaan agregat menurun, maka perusahaan akan menurunkan produksinya dalam jangka panjang. Dan hal ini juga menciptakan lingkaran setan, yaitu permintaannya rendah, produksi turun, PHK di mana-mana, pengangguran makin tinggi, begitu. Dan pengangguran juga meningkatkan beban negara APBN. Pemerintah jadi harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi, bantuan sosial, dan program padat karya. Dan ini juga bisa mengganggu postur APBN. Lebih dari itu, penerimaan pajak juga menurun karena semakin sedikit orang yang bisa dan mampu membayar pajak. Dampak dari pengangguran berpengaruh juga pada kepercayaan investor, baik mau yang lokal maupun yang asing. Jadi mereka tuh ragu untuk menanamkan modalnya di sini karena konsumsi masyarakatnya turun dan risiko sosial juga meningkat. Sumber dari Kumparan menyebutkan bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi kepercayaan investor, menurunkan jumlah investasi, dan memperlambat pertumbuhan GDP. Pengangguran secara langsung meningkatkan kemiskinan dan memperlebar juga kesenjangan sosial. Kelompok yang tidak mampu bersaing di pasar kerja akan tertinggal secara ekonomi. Hal ini juga bisa menyebabkan instabilitas sosial seperti meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, hingga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Menurut hukum Okun, setiap kenaikan 1% pengangguran akan menurunkan pertambahan ekonomi sebesar sekitar 2%. Ini berarti bahwa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran harus ditekan serendah mungkin.
Penelitian di beberapa daerah di Indonesia juga menunjukkan korelasi negatif antara dua variabel ini. Misalnya, studi di Jawa Barat menunjukkan bahwa kenaikan 1% pengangguran menyebabkan 0,088% pertumbuhan ekonomi. Solusi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi dampak negatif pengangguran, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis, antara lain yaitu mendorong investasi, khususnya pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, UMKM, dan infrastruktur. Terus program pelatihan dan vokasi biar meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus insentif untuk perusahaan. Jadi memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Terus juga pemberdayaan ekonomi lokal seperti mendorong wirausaha berbasis komunitas, ekonomi kreatif, dan juga ekonomi digital. Terus perluasan program ketenaga kerjaan seperti kartu prakerja, pelatihan BLK, dan revitalisasi dunia pendidikan agar lebih selaras dengan dunia kerja. Kesimpulannya, pengangguran bukan hanya masalah individu yang tidak bekerja. Ia adalah masalah ekonomi makro yang berdampak luas, seperti menurunkan pendapatan nasional, menurunkan daya beli, meningkatkan beban fiskal negara, menghambat investasi, dan juga menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harusnya bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menangani pengangguran dari sudut pandang ekonomi makro. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.